Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menimba ilmu kita tiada hentinya sampai akhir hayat. Insya Allah pada malam hari ini kita bersama Ustadz Ashrafur Rijal yang merupakan pengajar di FIWA, di Ma'had FIWA, yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas tentang muqaddimah dari kitab Ushul Salasah, yang dimana akan membahas tentang 3 pertanyaan penentu seorang hamba atas keimanannya selama hidupnya. Kepada Ustadz Ashrafur Rijal untuk penyampaian materinya dipersilakan. Na'am, jazakumullahu khairan. Jelas ya suara? Jelas, insyaallah. Jelas, Ustaz. Insyaallah. Abda'u bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal ikhwah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita semua limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita di dunia dengan kedua nikmat tersebut, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ajaran beliau kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang pentingnya mempelajari akidah. Pentingnya berakidah dengan akidah yang benar, dengan akidah yang lurus di dalam kehidupan kita. Artinya kita berakidah sebagaimana akidahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Kita berakidah sebagaimana akidahnya mereka. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah mengetahui bersama bahwa atau pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita akan membahas salah satu risalah yang berjudul Thalathatul Usul, sebagaimana yang disampaikan tadi, atau Al-Usul As-Salasah. Ya, dikenal dengan 2 nama di dalam bahasa Arab, Thalathatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Yang kalau kita artikan, artinya adalah 3 landasan utama atau 3 landasan pokok di dalam kehidupan kita, di mana risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana ini merupakan atau risalah ini merupakan
pelajaran dasar dalam bidang akidah. Pelajaran dasar di dalam bidang akidah yang tentunya setiap kita harus mengetahuinya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud al-usul ats-tsalatsa, salasatul usul atau 3 landasan pokok tersebut adalah yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-aslul awwal, landasan yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian landasan utama yang ketiga adalah ma'rifatud din, mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh atau di alam kubur. Pertanyaan tersebut dibahasakan di dalam bahasa syariat sebagai fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perjalanan seorang hamba yang meninggal di dunia di alam barzakh, di alam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Setelah ruh kita dipisahkan dari jasad kita, kemudian dikembalikan ke jasad kita, kemudian 2 malaikat mendatanginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh ulama-ulama muhaddisin, bahwasanya atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Ada 2 malaikat yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya adalah hitam lagi biru. Salah satunya disebut sebagai munkar dan yang lainnya disebut nakir. Di dalam hadis tersebut, di dalam hadis ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, munkar dan nakir memiliki arti sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sangat mengerikan dan tidak dikenal oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia. Maka disebutkan sifat-sifatnya yang hitam lagi biru. Di antara sifatnya yang hitam lagi biru. Kemudian setelah itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua malaikat tersebut mendudukkannya dan bertanya kepadanya tentang 3 perkara, tentang 3 hal. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Dan pertanyaan yang terakhir adalah ma dinuka, apa agamamu? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk di dalamnya, maka mereka akan menjawabnya dengan sangat mudah. Mereka akan menjawabnya dengan sangat mudah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah.
Kedua malaikat itu mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Kemudian dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulani lahu ma dinuka, fayakulu dini al-Islam. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Orang yang beriman akan langsung menjawab dengan mudahnya, agamaku adalah agama Islam. Fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka dia, orang yang beriman ini, dengan mudah akan menjawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang munafik tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelanjutan dari hadis yang tadi, fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuka, fayaqulu ha la adri. Kemudian dia didudukkan dan ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik menjawab ha, artinya mereka ketakutan saat ditanya pertanyaan tersebut. Kemudian mereka menjawab la adri, saya tidak mengetahuinya. Fayakulani, kemudian ditanya lagi, madinuka, fayakulu ha la adri, apa agamamu? Kemudian dia kembali ketakutan dan menjawab la adri, saya tidak mengetahui apa agama saya. Fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepadamu, yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, kemudian dengan ketakutan dia kembali menjawab, saya tidak mengetahuinya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir atau orang-orang munafik tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan kedua malaikat tersebut, dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang dituliskan dalam captionnya, bahwasanya menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur itu sama sekali tidak berkenaan dengan hafalan kita. Sama sekali tidak berkaitan dengan hafalan. Akan tetapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban tersebut berkenaan dengan keimanan dan amal saleh. Berkenaan dengan keimanan dan amal saleh. Jika seseorang memiliki keimanan, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan perkataan yang kokoh? Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh baik ketika dia berada di dunia. Kapan? Pada saat sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid. Mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini termasuk perkataan kokoh yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di kehidupan dunia. Begitupun di kehidupan akhirat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya di kehidupan akhirat ketika mereka ditanya di alam barzakh, maka dengan mudah mereka menjawab bahwa Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah agama Islam. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mungkin masih hidup sampai hari ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan bersama, jika mereka ditanya
siapa Tuhannya orang-orang Muslim, siapa Tuhannya orang-orang Islam, maka dengan mudah mungkin mereka menjawab Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan kepada mereka siapa nabinya orang-orang Islam, maka mungkin dengan mudah mereka menjawab nabinya orang-orang Islam adalah Muhammad. Kemudian jika ditanyakan kepada mereka apa agamanya mereka, dengan mudah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang masih hidup sampai hari ini, dengan mudah mereka menjawab agama mereka adalah agama Islam. Akan tetapi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, jika sudah berada di dalam alam barzakh, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat, tetapi mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka dengan mudahnya menjawab, namun di akhirat, di antaranya di alam barzakh, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat mengenaskan jamaah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik. Semoga kita tidak termasuk di antara jajaran orang-orang yang ingkar orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ketika mereka ditanya, mereka merasa pernah tahu jawabannya. Mereka mencoba untuk mengingat, tapi mereka tidak mengingatnya dan tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung dipukul dengan palu atau sesuatu yang terbuat dari besi oleh kedua malaikat yang datang kepada mereka, sehingga berteriak dengan teriakan yang didengar oleh para makhluk di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari pembahasan kita adalah tentang 3 landasan pokok atau 3 landasan utama, di mana itulah pertanyaan yang akan ditanyakan pertama kali ketika manusia berada di dalam alam barzakh dengan melalui ujian pertama. Oleh karenanya itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, di dalam istilah syariat 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap kita disebut sebagai fitnatul qabr. Fitnatul qabr, ujian di dalam kubur. Ujian di dalam kubur. Di alam barzakh perlu kita ketahui ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat 2 hal. Di dalam kubur, di alam kubur terdapat 2 hal. Yang pertama adalah fitnatul qabr, ujian di dalam kubur. Kemudian setelah melalui ujian tersebut, yang kedua adalah azabul qabri au na'imuhu. Azab kubur ataupun nikmat kubur. Azab kubur ataupun nikmat kubur. Barang siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat, maka insya Allah ia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menjawabnya, maka ia akan mendapatkan azab kubur. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita tidak akan pernah bisa lari dari ketiga pertanyaan tersebut. Kita semua akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut. Pada saat permulaan kita berada di alam barzakh. Memang ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ada beberapa orang yang tidak akan ditanyakan dengan ketiga pertanyaan tersebut. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama adalah para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga adalah para siddiqin yang betul-betul membenarkan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga adalah orang yang mati syahid, dan juga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya juga adalah orang yang bekerja di daerah perbatasan
pada saat peperangan. Ia menjaga perbatasan tanah kaum muslimin ya, dari musuh-musuh kaum muslimin. Namun ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya secara umum semua manusia akan ditanyakan tentang 3 pertanyaan tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin sekilas tujuan atau maksud dari pembahasan Al-Usul Ats-Tsalatsa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka buku ini merupakan ilmu dasar yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Selain itu juga ilmu ini juga merupakan landasan utama untuk memahami dengan benar ilmu tauhid, untuk memahami ilmu tauhid lebih dalam, di mana seorang hamba dituntut untuk mengetahui siapa Rabb mereka, siapa Tuhan mereka, siapa Rasulnya, dan apa agamanya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Sekarang sudah tinggal 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit lagi ya? Oh, Ya, insyaallah kita muqaddimah berkenaan dengan al-usul as-salasah supaya kita ketahui apa sih dalilnya al-usul as-salasah. Dalilnya sebagaimana yang disampaikan tadi, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sebenarnya, dan di antaranya disebutkan oleh para ulama hadis-hadis yang menyebutkan tentang 3 pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat pada saat kita di alam barzakh. Hadisnya adalah hadis mutawatir secara makna. Hadis mutawatir secara makna, maka kalau kita melihat derajat hadisnya, maka hadisnya ini tidak kita ragukan lagi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat perlu untuk kita semua mempelajarinya dengan baik. Semoga dengan mempelajarinya kita tidak hanya sekedar menghafalkannya saja, namun membukakan jalan yang terang bagi kita bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan jawaban yang diharapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke matan kitab Al-Usul As-Salasah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallah khair Ustadz yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ilmunya. Kita beralih ke tahap selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para jamaah yang tanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat room ataupun open mic langsung. Bagi yang ingin bertanya melalui open mic bisa raise hand. Yang mau bertanya lewat chat room, insya Allah nanti akan saya bacakan. Sudah ada pertanyaan masuk, Ustadz. Pertanyaan pertama. Bismillah, Ustadz. Apakah semua orang yang mengaku Islam akan bisa menjawab pertanyaan, yaitu fitnah kubur tersebut? Jazakallah khair. Silakan dijawab, Ustadz. Afan, boleh diulang saat kurang jelas karena terlalu kecil kayaknya suaranya. Oh iya. Apakah semua, Anda ulang Ustaz ya? Apakah semua orang yang mengaku Islam akan bisa menjawab pertanyaan dari fitnah kubur tersebut? Oh, nah.
Oh, ada di chat ya. Naam. Bismillah, Ustaz. Apakah semua orang yang mengaku Islam akan bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur tersebut? Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut di awal surah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah atau ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang bertanya, yang mampu menjawab pertanyaan tersebut adalah orang-orang yang beriman dan sudah teruji imannya. Sudah diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk hamba-hamba yang lolos dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Apakah benar orang yang meninggal pada hari Jumat tidak ada siksa kubur walaupun perbuatan di dunia buruk? Bolehkah minta dalilnya Pak Ustadz? Baik. Apakah benar orang yang meninggal pada hari Jumat tidak ada siksa kubur walaupun perbuatan di dunianya buruk? Bolehkah minta dalilnya? Meninggal di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Sejauh yang ana ketahui, ana belum pernah menemukan fadilah orang yang meninggal di hari Jumat kemudian dia banyak melakukan maksiat tidak akan dimintai atau tidak akan ditanyakan. Yang dijelaskan oleh para ulama, yang dikecualikan adalah para anbiya, para nabi, yang dikecualikan dari 3 pertanyaan tersebut. Kemudian para siddiqin, orang-orang siddiqin yang betul-betul membenarkan risalah yang dibawakan oleh para nabi. Kemudian orang yang mati syahid, dan orang yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dari serangan musuh-musuh kaum muslimin. Ini yang dikecualikan. Lebih daripada itu, wallahu a'lam bishawab, semua akan ditanyakan tentang 3 pertanyaan tersebut. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana step-step atau perjalanan manusia ketika menemukan ajalnya sampai tahap pertanyaan kubur, Ustaz? Tafadhol. Kenapa? Tahap-tahap apa sajakah tahap-tahap manusia ketika dari ajalnya sampai proses pertanyaan kubur? Sampai proses pertanyaan kubur. Iya. Ketika ketika sakaratul maut, kemudian ruhnya dibawa oleh malaikatur rahmah. Kalau dia termasuk orang-orang yang orang-orang kufar, orang-orang munafik, maka ruhnya dibawa oleh malaikatul azab. Allahu a'lam bishawab. Kemudian nanti ketika dia sudah dimasukkan ke alam barzakh, dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Barulah kemudian datang 2 malaikat yang kemudian akan mempertanyakan 3 pertanyaan kepada orang tersebut di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana cara membantah orang-orang yang menebar bunga di kuburan agar mereka tidak diazab? Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang membelah pelepah daun kurma. Gimana ya ini ya? Mungkin apa namanya, beliau menanyakan tentang kebenaran dari budaya orang menebar bunga di kuburan, Ustaz. Coba Ana baca ya. Yang masalah bunga, menebar bunga di kuburan agar mereka tidak diazab. Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang membelah pelepah daun. Oh, ini ada hadisnya. Ya, hadisnya itu di hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Janaiz, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi qubrain yu'adzabani faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan ratbah fashaqqaha binisfaini thumma gharaza fi kulli qabrin wahidah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan melewati dua kuburan. Jadi dengarkan hadisnya supaya tahu jawabannya. Melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Garis bawahi. Nabi tahu penghuninya sedang disiksa. Lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa. Nabi lebih mentakkid lagi. Keduanya sungguh sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah buang air kecil, sedang yang satunya lagi karena selalu mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma, dahannya bukan daunnya, yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Dahannya ditancapkan ke masing-masing kuburan tersebut. Mereka bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga diringankan siksanya selama batang pohon ini basah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ya karena Nabi mengetahui dengan pasti. Nabi mengetahui dengan pasti bahwa penghuni kuburan tersebut sedang disiksa oleh kedua malaikat. Di antara kita siapa yang mengetahui? Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Bahkan Nabi mentakkid, innahuma la yu'adzaban. Sungguh mereka sedang disiksa. Sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kedua malaikatnya. Kemudian ini disebutkan oleh ulama bahwasanya amalan tersebut amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diriwayatkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang panjang umurnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tidak ada satu riwayat pun yang kita temukan sampai hari ini Ibnu Abbas mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu riwayat pun yang kita temukan sampai hari ini. Ya, bahwasanya Ibnu Abbas ataupun sahabat-sahabat yang lainnya yang mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini. Tidak ada satupun. Artinya hal tersebut kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Dan masalah-masalah seperti ini banyak di dalam syariat Islam.
Ya, di antaranya kekhususannya Nabi SAW, Nabi boleh menikah lebih dari 4 wanita. Umatnya tidak boleh lebih dari 4. Jadi jangan berpikir untuk menikah lebih dari 4 kali. Ya, itu di antara kekhususan Nabi SAW. Dan kasus ini juga merupakan kekhususan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Taib. Masih menyangkut bahasan yang sebelumnya, Ustaz. Seberapa lamakah intensitas dari azab kubur tersebut? Apakah setiap orang lamanya di azab itu berbeda-beda atau ada kesamaan, Ustaz? Tafadhal. Lamanya azab kubur. Lamanya azab kubur apa? Di setiap orang apakah sama atau beda-beda, Ustaz? Intensitasnya. Intensitasnya ya. Dari awal dia diazab sampai kapan gitu. Nah, Betul, kalau Ustaz. dia termasuk ya sebagaimana yang dijelaskan tadi, kalau dia termasuk orang-orang yang beriman, maka setelah fitnatul qabr dia akan mendapatkan kenikmatan kubur sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yaumul mahsyar. Ya, sampai yaumul hasyr, hari kebangkitan. Dan kalau dia termasuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, setelah fitnatul qabr dia akan diazab, mendapatkan azab kubur wal iyadzubillah sampai yaumul hasyr, sampai kita dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar ketika seorang dinyatakan wafat, itu masih ada di rumah beliau, Ustaz? Dan bagaimana menurut Ustaz tentang fenomena penampakan dari ruh tersebut? Nah, ini banyak terjadi ya di negara kita khususnya. Ya, ada yang berpendapat bahwa 3 malam, nah itu ruhnya masih ada di rumahnya, 7 malam kembali lagi ke rumahnya, 40 malam kembali lagi ke rumahnya, 100 malam kembali lagi ke rumahnya gitu, ruhnya. Ya. Semestinya yang seperti inilah yang kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah ada dalilnya gitu? Apakah ada dalilnya? Yang jelas ini kan perkara-perkara gaib, perkara yang tidak satupun dari kita mengetahuinya gitu. Perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak tahu kecuali kecuali Nabi kita Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara ini termasuk perkara gaib, maka hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya kalau memang keyakinan tersebut adalah keyakinan yang benar. Adapun penampakan yang mereka jadikan alasan, benar bahwa ada yang melihat penampakan, ya melihat seperti wajahnya yang meninggal, ada di tempat dia meninggal. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jin, syaitan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wujudnya. Dan itu adalah jin. Bisa dipastikan itu adalah jin. Karena tidak mungkin lagi ruh yang sudah meninggal, yang sudah mati, keluar dari jasadnya. Dia hanya akan menikmati, kalau dia orang yang beriman, dia akan menikmati naimul qabr. Kalau dia orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia akan menikmati azabul qabr. Dan dia akan menikmatinya sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan yaumul hasyr, hari dibangkitkannya semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah untuk menjawab fitnah kubur tersebut cukup dengan mempelajari dengan tidak mengamalkannya, Ustaz? Tadi sudah dijawab, Ustaz ya.
Pembahasannya ikhwah ini jawabannya lebih detail lagi. Ini pembahasan di bab setelahnya. Ya. Bagaimana orang berilmu tanpa mengamalkan ilmunya, ya. Nanti ada 4 masalah yang harus kita ketahui bersama: ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan semuanya harus kita lewati. Sebelum beramal kita harus berilmu. Setelah berilmu wajib untuk beramal. Ya, orang-orang Yahudi ikhwah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Fatihah al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Disebutkan oleh para mufassirin karena mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmu. Ad-dallin disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Nasrani. Kebalikannya orang Yahudi, mereka beramal tanpa ilmu. Kalau Yahudi, mereka berilmu namun meninggalkan amal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita beri kesempatan kepada yang raisen ya, kepada Mas Sidik, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang bahwa kemungkinan kita bisa menjawab fitnatul qabr itu adalah kalau kita beriman dan beramal soleh dan kemudian lulus ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kira-kira mungkin ada Ustadz, tanda-tanda gitu Ustadz, mungkin beberapa kalau kita itu sudah istilahnya sudah lulus ujian lah gitu Ustadz, atau gimana gitu. Kira-kira gimana kita bisa mengetahui apakah kita dalam situasi yang kira-kira tidak aman atau misalnya sudah aman untuk menjawab fitnatul qabr, ataukah ada amalan-amalan khusus atau bagaimana Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kondisi di alam kubur sendiri Ustadz, apakah kemudian ketika kita sudah beriman dan kemudian kita berhasil menjawab pertanyaan kubur itu, seketika itu juga kita mendapatkan nikmat kubur, kemudian langsung berlanjut, berarti kemudian kita sudah pasti mendapatkan surga atau bagaimana Ustadz? Atau apakah mungkin ada kemungkinan bahkan untuk orang yang beriman pun, wallahu alam ya, apakah mungkin ada dosa-dosanya yang harus dia tebus, kemudian dia dapat azab kubur dulu, kemudian baru nanti mendapatkan nikmat kubur, setelah itu baru masuk jannah, atau bagaimana Ustaz? Ya. Dah. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi yang ana tangkap berkenaan dengan amalan-amalan khusus. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita termasuk hamba-hamba yang sudah bisa terhindar dari azab kubur atau belum termasuk hamba-hamba yang terhindar dari azab kubur. Intinya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana yang kami jelaskan tadi, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kan pembahasan yang sangat luas ya. Itu pembahasan yang sangat luas. Kalau usul salasa ini merupakan dasarnya akidah, pembahasan tentang iman itu pembahasan pokoknya akidah. Ya, pembahasan utamanya akidah adalah rukun iman. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, rukun iman itu ada 6. Ini yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Ya, beriman kepada Allah ya, dengan syarat-syaratnya. Beriman kepada Allah ada syarat-syaratnya. Beriman kepada malaikatnya Allah ada syarat-syaratnya. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah ada syarat-syaratnya. Beriman kepada rasul-rasulnya Allah ada syarat-syaratnya. Begitupun beriman kepada hari kiamat, hari akhirat ada syarat-syaratnya. Beriman kepada takdir ada syarat-syaratnya. Dan itu perlu diketahui sehingga kita mendasari keimanan kita, mendasari akidah kita dengan pemahaman yang benar. Di samping hal itu,
ibadah-ibadah, semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di Al-Qur'an, yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, kita berupaya mulai dari yang paling utama, mulai dari yang hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang-orang yang beriman untuk mengamalkannya, utamakan hal tersebut. Kemudian yang sifatnya fardu kifayah, yang hukumnya fardu kifayah, kemudian yang hukumnya sunnah, yang hukumnya mustahab, mulai dari yang paling utama. Kalau kita berbicara tentang ibadah amaliyah, yang paling utama tentunya sholat kita. Tentunya sholat kita, khususnya sholat 5 waktu kita. Kita kerjakan dengan benar, kita kerjakan dengan berjamaah, bagi laki-laki, bagi perempuan kerjakan sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya sebenarnya bagaimana kita belajar betul-betul mencocoki amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau berdasarkan hadis yang kami bacakan tadi, ya, tentang hadis pelapa kurma itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yastatiru minal baul la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Ada 2 dosa yang sangat berpotensi besar menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Ada 2 dosa yang sangat berpotensi besar menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Yang pertama adalah la yastatiru minal baul. Ya, ketika dia buang air kecil, tempatnya atau jalannya air kecil tersebut keluar, dia tidak membersihkannya dengan benar. Dia tidak membersihkannya dengan benar. Ya, dia menyepelekan najis berupa kencingnya. Kemudian yang kedua, yamshi bin namimah. Artinya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengadu domba. Ya, an-namimah, dia sering mengadu domba. 2 dosa ini yang disebutkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat berpotensi besar seseorang mendapatkan azab di dalam kubur. Sangat berpotensi besar seseorang mendapatkan azab di dalam kubur. Ini berkenaan dengan pertanyaan yang pertama. Intinya sebenarnya berusaha mencocoki sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Jangankan azab kubur, dari azab di yaumil akhir nanti, di neraka nanti. Insyaallah ketika kita berupaya dengan benar mencocoki ajarannya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, maka insyaallah dengan izin Allah, jangankan terbebas dari azab kubur, insyaallah terbebas juga dari azab neraka. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan dengan karunia tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan, masih ada yang ingat, anak-anak agak gimana tadi yang kedua? Afwan, Ustaz, Ane ulangi lagi ya, Ustaz. Jadi berkenaan dengan bukan hadisnya, Ustaz. Yang Ane ingat itu riwayatnya sahabat Utsman bin Affan ketika beliau menangis terseduh-seduh ketika berziarah kubur itu, Ustaz. Kemudian beliau mengatakan, kubur ini ketika engkau masuk ke dalamnya, kemudian apabila engkau mendapat nikmat, maka seterusnya engkau akan mendapat nikmat. Kemudian apabila engkau mendapat azab, kemudian seterusnya engkau mendapatkan azab itu. Apakah kondisinya seperti itu, atau mungkin ada kemungkinan seperti riwayat yang lain yang mengatakan kalau misalnya orang mukmin pun bahkan ada beberapa yang akan dicuci di dalam neraka seperti itu, Ustaz. Kalau kondisi di alam kubur itu apakah seperti itu? Mungkin ada beberapa orang mukmin yang akan mendapatkan azab kubur terlebih dahulu, kemudian nanti wallahu alam Allah akan mengampuninya, kemudian berubah menjadi nikmat kubur, atau memang dari awal hanya ada 2 itu, Ustaz. Jadi apakah lulus fitnah kubur kemudian langsung mendapatkan nikmat, atau tidak lulus dan langsung mendapatkan azab dari awal sampai akhir nanti dibangkitkan di yaumil hasyar?
Ini hanya ini sih Ustaz untuk apa? Nah, riwayat yang disebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab. Ana termasuk sekarang juga ana mencari-cari riwayatnya. Ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab riwayat hadis. Tidak ditemukan di dalam kitab-kitab riwayat hadis. Mungkin kalau antum ada waktu, boleh mencari riwayatnya di dalam kitab hadis, kemudian dikirimkan kepada ini yang pemilik akun Teras Kecil. Nanti kita diskusikan lagi berikutnya kalau berkenaan dengan riwayat yang antum bacakan tadi dari Utsman bin Affan yang menangis terseduh-seduh. Ana memang melihat beberapa artikel yang menukil riwayat tersebut, tetapi tidak ada sama sekali ininya, tidak ada sama sekali maroji'nya, ya, tidak ada sandarannya bahwa riwayat itu disebutkan di mana gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang riwayat kan, salah satu keunggulannya agama Islam itu riwayat semua bisa dibuktikan dengan benar. Nah, riwayat yang diterima. Tetapi yang Anda lihat di artikel-artikel yang menyebutkan riwayat tersebut, baik artikel yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Arab, tidak menyebutkan maroji'nya ya, dari kitab mana asalnya riwayat tersebut. Dikhawatirkan biasanya kalau riwayat-riwayat seperti itu banyak dari kitab-kitab Al-Kafi, kitab-kitabnya orang Syiah. Apalagi berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, ya. Mereka berbicara tentang Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dengan dengan merendahkan kedudukan mereka dibandingkan dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun berkenaan dengan ini ikhwah, berkenaan dengan apakah orang yang mendapatkan azabul qabr pasti masuk di neraka, orang yang mendapatkan naimul qabr pasti masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari konteks hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan azab kubur sebagaimana yang dibacakan tadi, la yastatiru minal baul, ya, dia tidak membersihkan membersihkan dengan baik, dengan benar dari air seni, najis air seni. Kemudian yamshi bin namimah, dua dosa tersebut adalah dosa besar. Dua dosa tersebut adalah dosa besar. Namun pertanyaannya, apakah dosa besar memastikan seseorang masuk ke dalam neraka? Apakah dosa besar bisa memastikan seseorang masuk ke dalam neraka? Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau keyakinannya seperti itu keyakinannya sekte Mu'tazilah. Ya, itu keyakinannya sekte Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa murtakibul kabir, orang-orang yang melakukan dosa besar, mukhalladun finnar, pasti masuk neraka, pasti dikekalkan di dalam neraka. Namun keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, murtakibul kabir, orang-orang yang melakukan dosa besar, belum sempat taubat, kemudian dia meninggal, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik, maka kedudukannya, statusnya tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak mengazabnya terlebih dahulu supaya dosa-dosanya terhapuskan, maka Allah akan menghapuskannya terlebih dahulu. Tapi kalau Allah hendak langsung memasukkannya ke dalam surga karena banyak alasan-alasan, misalnya dia banyak melakukan kebaikan yang menggugurkan dosa-dosanya, dia diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, menambah pahalanya, menggugurkan dosa-dosanya. Bisa jadi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik besar, kemudian dia tidak sempat bertaubat. Maka Allah dengan jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yughfaru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, artinya di sini mempersekutukan, kemudian dia tidak taubat, baru meninggal, kemudian meninggal, maka tidak ada ampun baginya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang levelnya lebih di bawah dari kesyirikan. Ya. La yastatir minal baul, lebih di bawah levelnya dari kesyirikan. Yamshi bin namimah, lebih di bawah levelnya dari kesyirikan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala,
liman yasha, sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah berkehendak mengampuni dosanya, langsung memasukkannya ke surga, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak memasukkannya ke dalam neraka terlebih dahulu supaya dia dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itu merupakan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu orang yang mendapatkan adzabul qabr sudah pasti tempatnya nanti di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Semoga jawabannya jelas untuk Mas Sidik. Pertanyaan selanjutnya adalah, Afwan, tadi ada pertanyaan yang terlewat. Jadi ada dari Akh Hilal, dia bertanya tentang kitab Sirah Nabawiyah. Mungkin nanti bisa dijawab menyusul ya, karena waktunya sudah sempit juga. Untuk terakhir dari Rozan ingin bertanya sekaligus sebagai closing statement dari kajian pada malam hari ini. Pada Rozan dipersilakan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustadz Ashraf udah menjelaskan dengan insya Allah sangat menyeluruh dari pertanyaan teman-teman semua. Mungkin pertanyaan Ana juga sekaligus merangkum dari semua materi biar teman-teman bisa mendapatkan faedahnya langsung terkumpul. Yang pertama ini Ustaz, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Sekarang kita belajar bab tentang fitnah kubur kan. Dan bab ini sangat spesifik disebutkan dalam usul sarasa. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman selanjutnya hubungan bab ini dengan bab-bab selanjutnya di buku ini apa, dan mungkin kita bakalan belajar apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir boleh untuk Ustadz Ashraf untuk kata-kata terakhir, mungkin wasiat bagi kita atau kesimpulan secara ringkas tentang inti materi yang sudah disebutkan. Syukran. Jazakumullah khair. Hada yahtaj ila sa'ah. Nah, hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasanya tujuan dituliskannya al-usul as-salasa adalah membahas tentang 3 pertanyaan. Yang pertama kali akan ditanyakan kepada kita pada saat kita berada di dalam alam barzakh, alam kubur. Maka karena ini merupakan fitnah yang paling pertama, ya, ada fase-fase kehidupan kita setelah kematian, maka ini hal yang mendasar yang perlu untuk kita persiapkan. Inilah landasannya al-usul as-salasa yang akan menjadi pembahasan-pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, tentang pertanyaan man rabbuka, maka kita akan mempelajari tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatud din, mengenal agama Islam, dan semuanya bil adillah. Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal agama Islam, kita mengenalnya melalui dalil-dalil, baik itu dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil As-Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi itu kedepan yang akan kita pelajari berkenaan dengan materi kita di dalam kitab Al-Usul As-Salasa. Namun sebelum masuk ke pokok materi Al-Usul As-Salasa, ya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi sama ma'rifatul dinil Islam bil adillah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, ya, yang disebutkan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya ini. Ada masalah-masalah yang wajib untuk kita ketahui terlebih dahulu, ya. Ada 4 masalah. Masalah tentang ilmu, kemudian al-amal bil ilmi, ya, kemudian ad-da'watu, dakwah, kemudian as-sabru 'alal adzafi, bersabar menerima cobaan-cobaan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Nah, insyaallah ketika aktivitas
keseharian kita berputar dari hal-hal tersebut, kita belajar, mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian mendakwahkan supaya orang-orang ikut, ya, mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya pasti ada cobaan-cobaan yang Allah berikan dalam menjalani jalan tersebut, maka kita dituntut untuk bersabar, Maka ini yang akan kita tekankan ke depannya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Kemudian nasihat dari anak ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalun nasiha wa nasihatu kullul anbiya ittaqullah. Mari kita sama-sama selalu berusaha meningkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling utama untuk yang bisa kita lakukan adalah menuntut ilmu, betul-betul memfokuskan diri kita menuntut ilmu. Paling tidak ketika ilmu itu disampaikan, kita dengarkan dengan baik, kita mencatat dengan baik, kita harus mendapatkan faidah-faidah dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Inilah hal-hal yang menunjang tercapainya derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Bentuk ketakwaan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hamba yang betul-betul benar takutnya kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali para ulama, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi semakin benar ilmunya seseorang, semakin banyak ilmu yang ia tuntut, akan semakin membawanya kepada khasyah, kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala ilzam bi usuluddin. Perhatikan usuluddin. Ilmu ini, agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan dalil. Tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan dalil, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling benar, atau yang benar, satu-satunya yang benar, adalah sebagaimana yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka, kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah yang sezaman denganku, kata Nabi SAW. Maka di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW, maka yang perlu kita perhatikan adalah mari kita sama-sama memahaminya sesuai dengan pemahaman generasi yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, yang Nabi SAW mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi kaum muslimin. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz hadirin sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kajian malam hari ini. Tim Teras Kecil kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada di dalam kajian ini. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa bertanya melalui direct message atau DM Instagram di @teraskecil kami.
insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz Ashraf untuk dijawab. Insyaallah. Baik, jangan lupa kepada teman-teman untuk kajian selanjutnya ngajak teman-teman yang lain untuk bergabung di kajian-kajian yang akan datang. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.